Kalian pernah berada di satu posisi yang sulit nggak? Ya, hubungan gantung misalnya on off gitu kan hubungan kalian, atau misterius banget gitu hubungannya kalian, ya udah kenal lama, udah jalan lama, ternyata kamu nggak kenal-kenal banget sama orang yang ada di sebelah kamu ini gitu ya. Nah, kalau pernah, that means sebaiknya kalian dengerin dulu deh readingannya Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini ya. Kita bakalan baca mengenai yang dirahasiakan dari kamu tuh apa sih tentang perasaannya dia yang sebenarnya gitu ya, right? Di general reading teman-teman ya, umum buat siapa ya boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau mendengarkan dengan senang hati, mendengarkan dengan rendah hati, dan mendengarkan dengan vibes yang positif tentunya, supaya outcome-nya juga positif pula gitu ya. Dan anytime kalian boleh dengerin ya, jadi kapan aja boleh dengerin karena ini timeless reading. Oke, sama seperti di readingan yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya, di Oracle Card Indonesia Soul Story kita bakalan bagi menjadi 3 story. Story pertama, story kedua, dan story ketiga ya. Jadi kalian nggak perlu pilih ceritanya seperti apa, nggak perlu juga pilih kartunya ya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata yang dirahasiakan dari kamu tuh banyak gitu ya, nggak cuma satu aja. Wow ya. Gitu banget. Oke ya teman-teman, ready or not ya. Oke, still di channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Sama seperti dalam hidup ya kan, nyanyi aja kadang-kadang kepleset, right ya. Oke, kita baca yuk teman-teman ya, buat kamu di story yang pertama ya. Oke, kalian fokus ya, fokus di readingan kali ini ya. Tenang, tarik nafas yang panjang, jangan lupa dikeluarkan ya. Oke, fokus ya teman-teman ya. Di story yang pertama, orang seperti apakah dia ya yang di readingan kali ini ya. Coba kita lihat orang seperti apakah dia. Orangnya tuh ini banget teman-teman ya, orangnya tuh sebenarnya nggak sabaran ya, orangnya nggak sabaran, terus habis gitu emosian gitu, seperti itu sih. Jadi sukanya tuh semua terlalu terburu-buru ya, sukanya keburu-buru, sukanya cepet gitu ya, nggak sabaran sih teman-teman ya. Ini lebih ke nggak sabaran dan emosiannya dia ya. Dan bagusnya ya, dia tuh orangnya apa adanya gitu, jadi terbuka banget sih. Jadi orang nggak suka rahasia gitu, nggak suka, karena memang typically dia kalau suka bilang suka, nggak bilang enggak gitu. Cuman memang introvert ya, tertutup ya orangnya. Tertutup bukan berarti dia nggak bisa apa adanya ya teman-teman, yang nggak bisa terbuka ya. Artinya introvert dan keterbukaan atau apa adanya dia itu adalah hal yang berbeda, seperti itu. Ini emosian, nggak sabaran, apa adanya orangnya gitu kan. Dan suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistik gitu ya teman-teman ya, suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistik. Hidupnya juga nggak gampang, penuh dengan perjuangan, pakai banget ya, tapi disiplin sih dia orangnya ya, disiplin. Lalu kita coba lihat, oke. Oh, dia tuh banyak yang suka loh ya, walaupun right, dia tuh banyak yang suka banget gitu, walaupun dia orangnya kayak gini banget ya, maksudnya emosian terus nggak sabaran, tapi banyak yang suka dan banyak orang yang menghargai dia ya. Banyak sekali orang-orang di sekelilingnya dia yang menghargai dia. Wow ya, ini orang yang kayak gini banget loh ya, walaupun dia kayak begitu, tapi ya mungkin karena dia fair ya orangnya fair, terus habis gitu juga lebih apa adanya, jadi orang-orang sekitarnya dia juga fair sama dia. Justru itu poin utamanya gitu kan ya, fair, terbuka padanya. Hari gini susah tahu cari orang kayak begitu ya kan, apa adanya, walaupun emosian sih pasti ada plus minusnya ya. Dan benar-benar ini ya, karena memang hidupnya gak gampang gitu kan ya, butuh perjuangan secara duniawi, juga butuh perjuangan banget ya, maka dia nggak gampang down. Memang dia emosian tapi dia nggak gampang down teman-teman ya. Jadi dia menjadikan semua hal yang terjadi dalam hidupnya dia adalah sebagai challenge-nya dia untuk bisa apa sih, untuk bisa jauh lebih semangat lagi, untuk bisa jauh lebih baik lagi ya. Dan means ini bagus sih ya, bagus. Oke. Hubungan yang kalian miliki ini seperti apa sih ya, kita lihat hubungan yang kalian miliki ini seperti apa di readingan di story yang pertama.
Oke, ini kalian keluarga sih ya. Kalian keluarga. Jadi kalau dibilang hubungan kalian seperti apa, kalian keluarga. Deket apa enggak ya? Deket apa enggak? Enggak terlalu sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada moon di sini, secara emosi dan perasaan mungkin lumayan gitu ya. Tapi kalau misalkan dari moonnya sendiri, apa ya? Deket apa enggak sih sebenarnya tergantung moodnya kalian gitu. Kalau pas lagi mau ketemu gitu ya ketemu gitu ya bisa deket, tapi kalau pas lagi enggak ya enggak banget gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang deket apa enggak ya sama-sama seperti keluarga lah ya, intinya seperti itu. Lalu kita bakal lihat untuk oke, kita lihat dulu nih hubungan kalian seperti apa ya. Hubungan kalian bisa sih kalau ketemu gitu kan ya bisa cerita gitu, jadi nggak yang saling kayak gimana ya ceritanya, tapi nggak cerita yang model bisa dari hati ke hati gitu ya. Jadi yang bener-bener inilah di luar banget kulitnya doang gitu ya, dan damai-damai aja sih ya, di permukaan sih kelihatan gak ada apa-apa aja gitu ya. Dan sama-sama ini sih sama-sama berani gitu, artinya ya biasa aja sih kalau di luaran ya, di permukaan sih seperti oke-oke aja. Nah sekarang kita lihat perasaannya dia ke kamu ya, orang ini orang ini ya, punya hubungan saudara ya, atau family sama kamu seperti ini. Lalu kita lihat perasaannya dia ke kamu tuh seperti apa gitu. Oh, ada hal-hal dimana dulu gitu ya, dulu pernah banget yang namanya tersinggung gitu kan ya sama beberapa omongan kamu gitu, dan mungkin ini ya dia dengar dari orang lain gitu. Jadi mungkin ada kan yang namanya ini ya, saudara juga gitu ya, yang nggak suka atau kayak gimana jadi kompor gitu. Nah ini dia sempat sih yang namanya terpancing gitu kan ya dan emosi gitu sama kamu, tapi fine, akhirnya bisa sih yang namanya diselesaikan dengan baik, walaupun mungkin tension di awal itu bener-bener ini banget ya, maksudnya mencekam gitu ya kalau misalkan pas ketemu gitu ya. Ya perasaannya kayak gitu, ada emosi sih di sana ya teman-teman ya, karena memang pernah ada cerita-cerita seperti itu. Lalu kita lihat, dia berusaha sih menjaga jarak ya. Jadi ada yang namanya jarak di antara kalian, walaupun kelihatannya udah nggak ada apa-apa, tapi ada jarak di antara kalian ya, seperti ini. Lalu juga ya nggak apa-apa sih, akhirnya juga biasa aja gitu. Ya udahlah, gimana lagi gitu ya. Ya udah, akhirnya bisa kalau dibilang dekat banget sih enggak gitu kan, tapi enggak ada yang namanya cerita-cerita kayak dulu, karena memang sudah dikonfirmasi gitu ya, seperti itu ternyata gitu kan ceritanya seperti itu. Lalu yang dia rahasiakan dari kamu sebenarnya apa sih? Ada nggak sih hal-hal yang dirahasiakan dari kamu, dan apakah itu gitu ya? Oke, tentang apa ini gitu? Tentang hubungannya dia gitu ya, tentang hubungannya dia, tentang pribadinya dia ya, tentang privasinya dia. Hal-hal seperti ini sih teman-teman ya, yang nggak dia beritahu gitu kan ya, rahasia-rahasianya dia, yang tentang kehidupannya dia sendiri sih ya. Jadi tentang hubungan, tentang problem-problem yang ada di hubungannya dia gitu, yang mungkin tadinya sama kamu awalnya terbuka gitu, tapi karena mungkin ada problem-problem sebelumnya gitu ya, jadi nggak cerita lagi ya, bener-bener dirahasiakan, nggak mau cerita lah, mungkin karena kesenggolnya karena itu ya teman-teman ya. Jadinya ya akhirnya dia nggak mau terbuka, nggak bisa open sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah kayak gitu sih teman-teman ya, tentang yang dia rahasiakan tentang hubungannya dia sih sama tentang hubungannya dia, entah itu sama siapa ya teman-teman. Tapi yang jelas dulu kamu tuh sempet yang namanya diceritain gitu kan, tapi karena pernah ribut dan sebagainya, jadinya ya enggak lagi gitu ya. Alright, ternyata family di story yang pertama teman-teman ya. Kita akan menuju ke story kamu yang kedua ya, ke story yang kedua. Yuk, story yang kedua, ada apakah gerangan ya, orang yang seperti apakah dia ya di readingan yang kedua kali ini ya, di story yang kedua kali ini.
Orang seperti apa sih? Yang jelas nih orang ini banyak banget yang suka gitu ya. Entah kenapa banyak yang ngejar nih teman-teman ya. Entah ngejarnya kayak gimana gitu. Enggak. Ini ngejarnya karena memang suka ya. Karena ini tipikalnya orang yang bener-bener bisa banget membuat orang itu nyaman berada di sebelahnya dia, berada di dekatnya dia. Itu merasa kayak ya nyaman aja gitu, merasa dicintai, merasa disayangi gitu loh teman-teman ya. Dan memang dia tuh tahu banget caranya membuat orang itu merasa berhasrat ya. Seseorang merasa berhasrat itu semangat lagi, dia tahu banget gitu. Dan penampilannya dia tuh menarik ya, memang cantik, memang ganteng. Tapi gini, bukan melulu menarik itu cantik dan ganteng ya teman-teman ya, enggak ya. Tapi kadang-kadang apa ya, bukan hanya sekedar good looking sih. Menarik lah ya. Pernah gak sih ketemu sama orang ya nggak cantik sih gitu kan, nggak ganteng sih, tapi menarik aja gitu ya. Entah kenapa ada inner beauty dari dalam, aura yang memancar ya, yang benar-benar kelihatan gimana gitu. Nah ini ya seperti ini banget gitu. Dan finansialnya dia cukup mapan ya teman-teman ya, karena memang dia berasal dari keluarga yang memang mapan ya, seperti itu. Dan ini orang nggak bisa yang namanya LDRan, jadi butuh yang namanya benar-benar ya real ya. Jadi kalau misalkan LDR pasti bubar deh ya, seperti ini. Lalu orang yang seperti apakah dia? Ini orang yang baik sih ya, sama orang lain tuh nggak ngebeda-bedain. Jadi sama siapa aja dia nice gitu. Dia nice sih sama semua orang gitu. Nggak ngebedain ini orang mampu, ini orang nggak mampu gitu, nggak ya. Jadi bener-bener oke gitu, tulus dan ikhlas orangnya. Dan ini orang yang selalu bertindak dulu, mikirin dulu gitu kan sebelum dia memutuskan atau bertindak. Nah seperti ini. Dan bagus sih ya, banyak perenungan yang memang dia lakukan ya. Dan ada meditation juga, jadi nggak keburu-buru orangnya teman-teman ya. Selalu dia akan merenungkan banyak hal sebelum dia melakukan hal tersebut, which is itu bagus ya. Lalu hubungan kalian tuh seperti apa sih ya? Apakah deket atau hubungan yang seperti apa gitu ya? Kita lihat hubungan yang seperti apakah. Alright, kalau dilihat di sini ya, ini ada cerita-cerita spiritual, which is kalau misalkan kita lihat ya, spiritual itu kalau untuk hubungan ya, bisa jadi kalian itu berada di fase hubungan gak ada ujungnya, tanpa komitmen ya, seperti itu. ya seperti ini sih teman-teman ya, nggak ada komitmen ya, terus nggak ada ujungnya juga gitu ya. Kalau bilang deket ya nggak deket-deket amat gitu, artinya dia berada di sekitaran kamu gitu, cuman mungkin kamunya sendiri jarang anggap dia gitu loh teman-teman ya, tapi dia ada di sekitaran kamu terus gitu ya, berada di dekatnya kamu terus seperti ini ya. Hubungan yang ya sebenarnya kapan-kapan saling menguatkan gitu ya. Kalau dibilang deket sih ya nggak deket-deket amat, tapi ya ada momen dimana kalian pernah deket gitu, tapi udah ya deketnya tuh ya sekedar deket gitu loh, nggak deket banget gitu, nggak ya. Dan memang ini bisa jadi temen belajar, temen sekolah, ataupun temen kerja dan sebagainya. Ada knowledge di sini ya teman-teman ya, berbagi tentang pengetahuan ya kalian ya di hubungan kalian ini. Dan sama-sama mengejar cita-cita yang sama, mengejar tujuan yang sama. Bisa jadi teman kerja, bisa jadi teman sekolah juga bisa ya. Jadi ada hubungannya dengan hal seperti ini. Kalau dibilang dekat ya nggak deket-deket amat, tapi dibilang nggak dekat juga ya biasa lah ya, so-so gitu. Lalu perasaannya dia ke kamu yang sebenarnya kayak apa sih ya? Coba kita lihat perasaannya dia ke kamu yang sebenarnya itu seperti apa. Perasaannya dia ada balance. Perasaan sebenarnya ada perasaan sih dia ya, karena ada Venus di sini ya. Cuman perasaan yang kayak bagaimana nih ya, kita lihat di sini ada sebenarnya kalau misalkan dilihat apakah dia suka gitu, ada sedikit perasaan suka, ada gitu ya. Cuman memang dia ini berusaha banget untuk nggak baperan gitu, karena apa ya
ya. Takutnya kalau baper gitu, takutnya kalau misalkan cuman sepihak gitu, dan dia takut kalau misalkan terperangkap hasrat gitu loh teman-teman ya, jadi kayak kegeeran gitu ya, karena memang yang suka sama dia juga banyak sih ya kayak gitu ya. Perasaannya dia ke kamu ya, dia nggak mau baper sih gitu, tapi ya dia ada perasaan sama kamu. Jadi kalau ditanya sih kayak begitu ya, perasaannya dia ke kamu ya. Ya dia merenungkan sih, nggak terlalu terburu-buru ya, artinya nggak terlalu terburu-buru untuk selalu bilang maksudnya I love you gitu kan, aku sayang sama kamu, kayak aku suka deh sama kamu ya, nggak keburu-buru. Jadi benar-benar dipikirin banget, karena dia juga mungkin nggak mau kehilangan sosok temen ya, seperti itu. Dan memang hubungan ini jadi apa ya, perasaannya dia ke kamu ya kayak berkembang gitu ya, nano-nano jadinya dong ya. Jadi sometimes suka, tahu dia in other side gitu kan, dia suka, tapi in other side gitu kan, dia nggak mau yang namanya kehilangan temen gitu kan, nggak mau kehilangan temen diskusi, nggak mau kehilangan partner bicara ya, tentang pekerjaan, tentang sekolah, tentang apapun lah ya, pendidikan dan sebagainya. Lalu juga ingin dia mengambil langkah gitu ya, ingin mengambil langkah, cuman balik lagi gitu ya, balik ragu-ragunya dia tuh banyak gitu, ragu-ragunya dia banyak. Kalau ditanya ya, secara definitely ya, perasaannya dia ke kamu kayak gimana, dia punya perasaan ke kamu, tapi ada ketakutan gitu kan ya, untuk bisa melangkah ya, untuk bisa menuju ke step yang selanjutnya. Nah, ada ketakutan di sana teman-teman ya, karena takutnya nanti kalau ditolak gimana ya, dia takutnya kalau begini gimana ya gitu. Jadi ada ketakutan seperti itu. Nah, sekarang kita baca yang dia rahasiakan dari kamu tuh sebenarnya apa sih ya, yang sebenarnya dia rahasiakan dari kamu. Oke. Jadi sebenarnya gini, transformation ini ya adalah cerita mengenai mungkin aja salah satu dari kalian udah punya pasangan. Bisa jadi seperti itu, karena transformation kalau misalkan dikaitkan dengan complicated relationship ya, ini adalah hubungan-hubungan yang menuju ke arah yang berbahaya teman-teman ya. Jadi bisa jadi yang disembunyiin ya adalah, yang dirahasiakan adalah ternyata mungkin dia udah punya pasangan gitu kan, ternyata mungkin ada yang menunggu dia di kota lain gitu ya, ternyata gitu. Jadi ada yang namanya cerita-cerita seperti itu ya, mungkin bukan istri, mungkin bukan suami gitu, tapi pasangan atau tunangan gitu ya. Bisa jadi seperti itu sih teman-teman, tapi yang jelas ada orang lain ya, seperti ini. Oke, ini adalah di story kamu yang kedua ya. Yang kedua agak-agak sedikit horor ya. Ternyata gitu ya, ternyata itu sebabnya mungkin dia ragu-ragu ya guys ya. Oke, selanjutnya ya di story kamu yang ketiga, kita lihat ada orang seperti apakah dia ya di readingan yang ketiga ini, di story yang ketiga ini teman-teman ya. Orang seperti apakah dia, egonya gede banget gitu, jadi orang yang gak mau kalah sama orang lain, orang yang selalu harus menang dalam hidupnya dia gitu ya, selalu dan selalu teman-teman ya. Ini orang yang jarang ngedengerin orang lain gitu, jadi sekarang selalu merasa bahwa dia adalah orang yang benar gitu ya. Tapi bagusnya dia tuh selalu mengambil tanggung jawab ya dalam hidupnya. Jadi kalau misalkan kerjaan belum kelar, dia bakalan kelarin teman-teman, karena ya memang dia suka akan diperhatiin orang, dia suka jadi pusat perhatian. Jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tampil yang terbaik gitu. Jadi ya tanggung jawab, terus habis gitu juga berani orangnya, lalu hangat ya, maskulin. Usianya bisa jadi sama ya, atau lebih tua dari kamu, tapi yang jelas orang ini tanggung jawab sih ya, orang ini tanggung jawab. Lalu kita lihat yang setelahnya ada typically orang yang apa sih, ini gampang banget terpengaruh lingkungan teman-teman dia, jadi gampang banget kepengaruh. Ini lingkungan berperan banget dalam kehidupannya dia ya, yang jelas seperti itu, sangat berperan dalam kehidupannya dia. And then ada support ya, dia juga disupport banyak orang ya, support banyak orang, banyak keluarganya dia, sehingga secara finansial dia juga oke ya teman-teman, seperti itu. Lalu juga hidupnya sebenarnya berdamai-damai aja, karena apa? Karena semua orang itu ngikutin maunya dia gitu. Nah, sama ini belum ada yang pernah menentang dia seperti apa ya teman-teman ya. Jadi hidupnya quiet, aman-aman aja gitu ya. Seperti ini. Terus kita yang kedua pertanyaan yang selanjutnya ya, hubungan kalian seperti apa sih ya, sedekat apa, apakah deket ya?
Oh, hubungannya ini kalau dilihat sebenarnya ya agak-agak sedikit konflik-konflik gitu teman-teman ya. Jadi kayak gampang banget berantem kayak gitu ya, ketemu dikit berantem gitu kan, ketemu sedikit adu otot itu karena apa, karena sama-sama nggak mau ngalah gitu ya, sama-sama selalu kepingin, dua-duanya tuh kepingin menang gitu, jadinya ya nggak bakalan kelar-kelar lah kalau kayak begini ceritanya ya. Lalu yang selanjutnya kita coba lihat, deket gak sih ya? Deketnya dekat, cuman ya kayak Tom and Jerry kayak gitu, kebayang gak sih ya teman-teman ya? Nggak ada yang mau ngalah ya, semuanya merasa yang paling benar. Ya repot kalau kayak begini. Oke, ya ini juga nih ya, sedekat apa sebenarnya, oke ya, rekan kerja ini juga bisa nih teman-teman ya, rekan kerja terus partner kerja gitu, cuman memang selalu berbeda sih ya, selalu merasa yang paling benar, satunya juga sama aja gitu ya. eh kalian bagusnya itu bisa jadi diri kalian sendiri tanpa harus yang, kan ada ya typically orang yang kalau misalkan kerja bareng atau kayak gimana gitu yang bener-bener ya udah deh kamu aja gitu, nggak enak kalau ntar dia marah gimana gitu ya, ada. Tapi nggak, nih dua-duanya tuh nggak mau kalah gitu, jadinya ya kayak gitulah ya, nggak pada mau dengerin gitu loh, tidak mau saling mendengarkan ya. Seperti itu. Tapi kalau dibilang dekat-dekat sih ya, dibilang dekat-dekat karena pada saat kalian saling membutuhkan gitu kan, kalian bisa saling membantu. Nah ini luar biasanya. Berantem sih gitu kan, tapi kalau udah ya udah gitu, saling bantu iya juga gitu. Jadi ya dekatnya dekat ajaib gini ya. Ya. Lalu kita lihat perasaannya dia ke kamu ya, perasaannya dia ke kamu yang sebenarnya seperti apa. Sebenarnya kalau misalkan dilihat, dia tuh memendam perasaan loh sama kamu ya. Dia itu punya perasaan yang selama ini dia enggak utarakan sama kamu, dan bahkan dipendem gitu ya, dirahasiakan dari kamu teman-teman ya. Ada secret di sini, secret. Hal-hal yang dia pendam selama ini ya, rahasia-rahasia yang dia tutupin ya, perasaan-perasaannya dia ya, dia takut sih menyampaikan perasaan gitu, karena takutnya nanti kehilangan teman, kehilangan partner ya, seperti itu teman-teman. Nah ini dia, coba kita lihat yang selanjutnya. Nah akhirnya ya apa sih ya, dia berusaha banget yang namanya berada di sekeliling kamu, ngejagain kamu ya, walaupun mungkin end up-nya jadi kayak berantem gitu ya, tapi akhirnya balik-balik lagi ya, kalau ada apa-apa juga kalian saling membutuhkan gitu ya, saling menjaga, dan hidup kalian tuh jauh lebih berwarna kalau berdua gitu. Entah kenapa kayak begitu ya, padahal berantem dan beda pendapat terus, tapi hidup kalian itu saling melengkapi entah kenapa ya, seperti itu ya. Udah ya, friendship ya, you know. Ya ini mendukung banget kan ya semua kartu-kartunya. Jadi ya benar-benar ya, kalian itu temen yang luar biasa gitu, selalu ada dalam keadaan seperti apapun. Tapi ya dia punya perasaan khusus sama kamu, dan dia memang benar-benar dia sembunyikan gitu. Nah sekarang kita lihat ya, untuk yang selanjutnya yang dia rahasiakan dari kamu tuh apa sebenarnya ya, kita coba lihat. Oh, yang dia rahasiakan dari kamu is about commitment ya. Bisa jadi dia itu kepingin banget yang namanya berkomitmen sama kamu. Ya bisa jadi seperti itu, atau ya ternyata dia udah berkomitmen dengan orang lain dan dia nggak bisa yang namanya cerita sama kamu karena memang ya dia ada perasaan juga sama kamu. Jadi ya ini dia nih teman-teman ya. Ini dia kayak begini ya. Tapi jadi ada dua kemungkinan ya, kalau yang di story yang nomor 3 ini teman-teman ya, bisa jadi dia kepingin membuat satu komitmen dengan kamu gitu kan ya, tapi dia masih ada perasaan takut karena disembunyikan ya perasaannya dia, atau ya bahwa ternyata dia udah punya seseorang yang memang dia punya komitmen ya dengan orang yang lain ya, kayak begitu. Seperti ini teman-teman ya di story kamu kali ini ya. Wah, ceritanya agak gimana gitu ya di story pertama, kedua, dan ketiga.
Ya. Tapi seperti apapun teman-teman ya, masing-masing orang itu punya ceritanya masing-masing ya kan. Kamu pasti punya cerita kamu masing-masing, dia, mereka, siapapun ya punya ceritanya masing-masing. Ada kalanya itu menjadi sebuah rahasia yang kadang ingin disimpan, nggak pengen yang namanya diutarakan, nggak pengen dibagi sama orang lain ya. Kalau bisa orang lain nggak tahu lah gitu ya. Selagi sebenarnya itu nggak mengganggu, nggak yang namanya mencelakai dan membuat orang lain jadi gaduh gitu kan, suasananya jadi geger gitu ya. Maka wajar sih dan sah-sah aja bahwa tiap-tiap orang itu punya yang namanya privasinya dan ingin menjaga privasinya masing-masing. Jadi ya cukup tahu apa yang boleh diketahui dan selanjutnya nggak ya, oke? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story di cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau menuju ke channel Oracle Card Indonesia Soul Story yang pertama ya, Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story, silakan langsung ke sana ya, karena di sana dibedah untuk 12 zodiak. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye. There's a light.